Tadi mungkin yang cukup menarik adalah bagaimana hukum tarik menarik itu dipengaruhi oleh eh, afirmasi dan juga gelombang alfa ya Bang ya. Dan salah satu ciri orang yang telah menerapkan itu biasanya omongannya itu suka jadi kenyataan gitu Bang. Nah, hal tersebut mengingatkan saya dengan salah satu tokoh yang sangat kita hormati, mantan presiden kita, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang mana omongannya sering jadi kenyataan. Tapi tadi abang bilang kalau afirmasi itu nggak boleh ketinggian, bang. Sedangkan Gus Dur itu kan pernah mengatakan bahwasanya bentar lagi Soeharto lengser, bentar lagi saya jadi presiden, di mana itu orang-orang juga mikirnya itu ketinggian gitu, bang. Karena Soeharto saat itu masih kuat-kuatnya dan juga ya agak sulit bu untuk Gus Dur jadi presiden, bang. Bagaimana bang pendapatnya, bang? Nah, ini itu namanya jam terbang, Pak. Jam terbang. Jadi jam terbang nggak pernah bohong gitu kan. Namanya eh, Gus Dur ini kan udah sampai tahapan yang disebutkan pencerahan. Jadi kalau kalau dalam teori ilmu vibrasi itu kan yang paling tinggi itu pencerahan. Lalu di bawah pencerahan itu adalah namanya kedamaian. Nah, kita posisinya damai aja dulu. Nah, ini kan kalau kita masih masih ada konflik di perasaan, masih ada ketakutan-ketakutan. Nah, itu jadi kita yang rasional-rasional dulu. Tapi kalau orang-orang yang sudah banyak pembuktian seperti Gus Dur itu kan, Gus Dur ini kan udah maksudnya sebelum beliau bisa bicara-bicara seperti itu kan sudah banyak pembuktian-pembuktian di hidupnya kan. Bagaimana dia selamat dari kecelakaan ketika sama bapaknya, lalu selamat lagi beberapa kali percobaan pembunuhan segala macam gitu. Sampai beliau mengatakan itu aja kok repot. Keyakinan Gus Dur ini udah keyakinan orang yang tahapan pencerahan. Bahkan Mbak Yeni Wahid itu pernah bilang kan, katanya hati-hati kamu kalau bapakmu ngomong mulu nanti bapak kamu rumahnya saya bom gitu. Terus disampaikan ke Gus Dur, Pak katanya kalau kita bapak ngomong terus di media atau di tulisan itu nanti rumah kita dibom. Gus Dur jawab, jangankan dibom, kejepit pintu aja kalau udah takdirnya mati kita mati gitu. Jadi kita nggak usah takut akan kematian. Nah itu kan tahapan orang sudah sampai pencerahan, Pak. Nah ini kan kalau kita belum sampai tahapan begitu, yang penting yang rasional-rasional dulu, yang rasional-rasional dulu. Kecuali mungkin di sini ada yang sudah, saya sudah banyak melewati itu, ya terserah, boleh aja gitu untuk sampai ke arah sana gitu. Tapi kan tadi kan law of attraction itu harus pikiran, ucapan, hati. Kalau hatinya udah ragu aja, itu selesai itu. Apalagi urusan duit. Kenapa? Misal contoh gini, Salim, saya pingin makan enak. Lalu kita melakukan afirmasi nih. Tiba-tiba besok ada yang traktir gitu. Mungkin mungkin sering ya ada yang seperti itu ya. Tiba-tiba dia traktir, tiba-tiba ada yang beliin, atau tiba-tiba bagaimana. Kenapa? Karena kita cuma senang, kita menyukai. Berbeda ketika orang melakukan afirmasi dalam uang. Kenapa orang kalau afirmasi uang kok nggak terwujud ya? Atau meleset gitu. Karena mereka sebenarnya bukan senang uang, lebih ke ini apa namanya butuh butuh duit, BU gitu kan. BU artinya dia lagi kekurangan itu. Sehingga yang afirmasi dimunculkan dia itu adalah rasa kurang, rasa kurang. Seharusnya kita tidak boleh gitu. Makanya ada teori keberlimpahan. Misalnya kita, saya ingin jadi kaya nih, tapi harus belajar kaya. Misalnya saya punya uang 50.000, saya mau traktir teman-teman saya. Paling dia tinggal 150.000. Ini 50.000 ini akan saya traktir teman-teman saya makan. Ya udah makan apa kayak di warteg yang murah gitu kan. Jadi merasa walaupun duit segitu tetap berlimpah gitu. Nah itu jadi kalau perasaan itu yang muncul, maka itu afirmasi cepat biasanya. Maka orang yang sedekah itu kan orang yang merasa dirinya itu berlimpah. Makanya katanya orang bersedekah itu rezekinya dilipat gandakan. Karena dia merasa keberlimpahan, merasa dirinya berlimpah. Nah kalau orang yang afirmasi tapi karena butuh, karena kekurang, merasa kurang. Nah perasaan kurang itu yang ditangkap oleh semesta gitu. Perasaan kurang itu yang ditangkap semesta. Sehingga hidupnya kurang terus gitu. Mungkin gitu Lim. Baik bang, terima kasih jawabannya.